Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, baik itu dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo maupun rekan-rekan mahasiswa PGSD dari STKIP Manokwari yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling sekolah dasar pada minggu ke-8 ini. Pada materi minggu ke-8 ini, kita semua akan belajar bersama terkait dengan aktivitas bermain sebagai strategi pengembangan pengalaman belajar di sekolah dasar. Sehingga tentu ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, pada minggu ke-8 ini kita mempunyai dua topik. Untuk yang pertama, terkait dengan hubungan kognisi dengan keterampilan anak. Rekan-rekan mahasiswa perlu memahami bahwa pengetahuan anak peserta didik atau kognisi ternyata mempunyai hubungan erat dengan psikomotorik atau keterampilan anak sekolah dasar. Kemudian topik yang kedua, nanti kita akan membahas bersama terkait dengan model pembelajaran yang bermakna. Bagaimana cara membuat pembelajaran di dalam kelas di sekolah dasar itu menjadi bermakna bagi anak-anak sekolah dasar. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita beranjak pada topik yang pertama, yaitu terkait dengan hubungan kognisi dengan keterampilan anak. Sebelumnya kita perlu membahas terkait dengan kualitas kognisi dan hubungannya dengan keterampilan anak. Bahwa kualitas kognisi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah concentration, yaitu anak peserta didik memahami masalah yang berhubungan dengan waktu. Saya sudah sampaikan pada perkuliahan daring sebelumnya bahwa siapa kita hari ini itu adalah wujud representasi dari lingkungan kita di masa lalu. Artinya, apabila memang rekan-rekan mahasiswa merasa bahwa hari ini berhasil, percayalah bahwa pendidikan di sekolah dasar dulu itu juga berhasil, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sensitivity of transformation, di mana anak peserta didik sekolah dasar itu memperhatikan dan mengingat secara signifikan objek serta menyimpan ingatan dalam waktu yang lama. Percayalah pada saya, rekan-rekan mahasiswa, bahwa kita sebagai calon guru maupun menjadi guru nanti itu jangan sampai mengatakan sesuatu yang membuat anak peserta didik itu teringat secara negatif di kemudian hari. Sebagai contoh, apabila misalnya saya mengatakan bahwa peserta didik A itu bodoh, otomatis hal itu akan berdampak di kemudian hari, dia akan selalu mengingat bahwa ia bodoh. Sehingga pada tahap sensitivity of transformation ini, guru diharapkan dapat memberikan motivasi-motivasi secara lisan maupun secara tindakan agar anak peserta didik itu selalu mengingat kebaikan-kebaikan guru yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan reversibility, yaitu langkah awal memecahkan masalah dengan cara membayangkan kembali kondisi nyata permasalahan. Seringkali barangkali kita tidak memahami bahwa anak peserta didik itu bisa memecahkan masalah hanya dengan membayangkan saja, karena anak peserta didik itu mempunyai tingkat kecerdasan spasial yang berbeda-beda. Sehingga pada tahap reversibility ini, anak-anak itu mampu membayangkan dan memecahkan masalah secara pribadi. Kendati demikian, apabila memang anak tidak optimal dalam kecerdasan spasialnya, oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik maupun guru harus memahami bahwa anak tersebut membutuhkan bimbingan konseling dari kita sebagai guru nanti. Kualitas kognisi ini ternyata mempunyai hubungan erat dengan keterampilan pada anak peserta didik. Jadi, pengaruhnya itu ada beberapa macam ya, rekan-rekan mahasiswa, bahwa keterampilan yang dimiliki pada tahap anak sekolah dasar melalui tiga kualitas kognisi ini berdampak pada keterampilan. Yang pertama adalah classification skills. Jadi anak peserta didik itu mampu mengklasifikasikan hal-hal yang telah ia ketahui. Kemudian yang kedua adalah conversation. Jadi anak itu mampu berpikir bahwa keadaan sesuatu itu tidak berubah terdiri atas konsentrasi tentang massa, angka, cairan, dan panjang. Kemudian yang ketiga itu ada terkait dengan sequencing. Anak itu belajar terkait dengan series and numbers. Jadi anak itu mampu merangkai, mengurut, atau membandingkan yang lebih dahulu dan berikutnya. Kemudian yang keempat terkait dengan sense of time.
anak peserta didik mampu memahami perbedaan waktu seperti kemarin, hari ini, besok, beberapa jam yang akan datang, pagi, siang, dan malam. Kemudian yang kelima, yaitu terkait dengan spatial relation. Anak peserta didik itu mampu memahami berbagai hubungan tempat dan ruang seperti membaca peta, mengingat lokasi kejadian, kemudian memahami hubungannya dengan keluarga dan posisi kedudukannya sebagai masyarakat. Kemudian selanjutnya yang keenam, terkait dengan information processing skills. Jadi anak itu mampu mengorganisasi dan mengingat berbagai informasi. Tadi sudah saya bahas terkait dengan kualitas kognisi, sensitivity of transformation, bahwa kita perlu hati-hati untuk memotivasi anak jangan sampai kita sebagai guru itu keceplosan gitu. Misalnya kita mengatakan anak tersebut gagal, anak tersebut tidak bisa sukses, anak tersebut bodoh dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh terkait dengan negotiation. Jadi kemampuan anak untuk mengenal bahwa suatu tindakan itu dapat dikembalikan kepada keadaan asal. Selanjutnya yang kedelapan adalah identity, jadi kemampuan anak peserta didik untuk mengenal banyak objek yang bersifat fisik akan mengambil volume atau jumlah tertentu. Semisal contoh, anak itu mengisi bensin motor seperti itu. Meskipun motornya digoyang-goyang, ya tidak akan menambah bensinnya menjadi lebih banyak atau bensinnya menyusut sehingga kita bisa mengisi lebih banyak seperti itu teman-teman. Dan anak peserta didik perlu memahami itu. Kemudian yang kesembilan terkait dengan compensation, yaitu kemampuan anak peserta didik dalam mengenal bahwa perubahan suatu dimensi akan dikompensasikan oleh perubahan pada dimensi lain. Dan yang terakhir terkait dengan forming limited hypothesis, itu anak peserta didik mampu membuat hipotesa sederhana dengan satu hipotesis atau satu variabel. Demikian tadi terkait dengan kualitas kognisi dan hubungannya dengan keterampilan anak peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan model bimbingan konseling sekolah dasar. Jadi kita perlu memahami bahwa ada 4 poin utama terkait dengan model bimbingan dan konseling sekolah dasar. Yang pertama itu terkait dengan guidance kurikulum, di mana pada tahapan ini merupakan inti dari model bimbingan perkembangan karena guru wajib merancang komponen-komponen kurikulum untuk membantu seluruh anak peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dasar atau kompetensi dalam kehidupan dan perilaku efektif. Selain itu juga pada guidance kurikulum ini guru perlu menyampaikan secara sistematik dalam cara pengajaran yang berorientasi pada pencapaian tugas perkembangan dalam bentuk layanan informasi atau bimbingan kelompok di dalam kelas. Jadi pada tahapan guidance kurikulum ini diterapkan di dalam kelas dan itu secara massal ya, secara luas gitu, secara berkelompok besar dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, ini terkait dengan responsive service. Tujuannya adalah mengintervensi masalah atau kepedulian anak peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu. Jadi apabila memang anak peserta didik ada yang mengalami permasalahan di dalam kelas, sehingga guru perlu merespon dengan cepat untuk memberikan ruang bagi anak peserta didik untuk menceritakan terkait dengan kendala-kendala atau permasalahan yang ia hadapi. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan individual planning. Ini bertujuan untuk membimbing seluruh anak peserta didik untuk belajar merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan dan karir. Kita perlu ingat ya untuk rekan-rekan mahasiswa, apabila pada saat sebelum rekan-rekan mahasiswa itu memilih kuliah di mana dan jurusan apa, biasanya rekan-rekan mahasiswa itu telah dibimbing oleh guru BK untuk mendengarkan, kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan minat, bakat, dan potensi rekan-rekan semua. Apabila ini diimplementasikan ke dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru perlu memanggil anak-anak yang memang dirasa membutuhkan bantuan bimbingan dan konseling agar anak tersebut mampu memahami minat, potensi, dan bakatnya sendiri seperti itu.
Kemudian yang terakhir terkait dengan support system. Komponen ini memberikan dukungan terhadap staf bimbingan dalam menyelenggarakan 3 komponen bimbingan serta personel sekolah lain dalam menyelenggarakan program di sekolah. Sebagai contoh, kita juga perlu memahami bahwa di sekolah dasar itu biasanya ada guru agamanya, baik itu guru agama Islam maupun yang lain seperti itu. Dan setiap dari rekan-rekan anak peserta didik itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan konseling dari support system. Jadi tidak hanya kita sebagai guru yang merangkap sebagai bimbingan konselor, tapi juga mereka juga punya hak untuk bimbingan konseling dengan support system, yaitu bisa dari guru agamanya, atau memang kalau diperlukan nanti sekolah memanggil lembaga-lembaga yang memang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak peserta didik, seperti itu. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk topik selanjutnya yaitu terkait dengan pengalaman belajar yang bermakna. Perlu kita pahami bersama bahwa pengalaman belajar yang bermakna itu ternyata ada learning cycle atau putaran belajarnya. Bredeken serta Rosegren mendeskripsikan bagaimana anak belajar secara bermakna. Putaran-putaran atau learning cycle itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah awareness, yaitu terkait dengan lingkungan belajar. Jadi anak itu perlu memahami peristiwa, objek, atau konsep. Kemudian yang kedua, itu putarannya dinamakan dengan exploration, yaitu penjelajahan komponen atau atribut dari objek, peristiwa, orang, atau konsep yang berhubungan. Melalui eksplorasi, anak mengkonstruksi makna pribadi dari pengalaman. Kemudian putaran yang ketiga, yaitu inquiry, merupakan proses adaptasi dan pengujian pemahaman konseptual pribadi dibandingkan dengan orang lain atau realita yang objektif. Putaran yang terakhir dinamakan dengan facilitation, yaitu upaya anak peserta didik untuk menggeneralisasi konsep pribadi, mengadaptasi, dan memiliki cara berpikir menggunakan dan menampilkan belajar dalam berbagai cara, menggunakan pemahaman atau peristiwa, objek, orang, atau konsep dalam situasi baru, serta memformulasikan hipotesa baru. Kemudian, individu memasuki putaran baru dengan kesadaran baru menciptakan apa yang tidak diketahui atau dipahami. Mungkin itu saja rekan-rekan mahasiswa untuk video pembelajaran pada minggu ke-8 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.